Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Beri Kontraktor NBSI. Lama tidak berjumpa. Kali ini saya akan update beberapa video dari yang pernah saya upload beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah hampir 4 atau 5 tahun yang lalu, dimana saya ada membuat suatu video bagaimana cara membuat rumah bertingkat di tanah atau lokasi yang tanahnya lembek atau tidak stabil menggunakan hanya pondasi cakar ayam saja. Nah, setelah 5 tahun sebenarnya saya sudah ada beberapa update video yang lainnya tapi tidak ditonton oleh para komentator yang tak enak ngomennya kemarin, biar tidak terjadi salah paham atau gagal fokus gitu kan. Nah, kenapa saya bikin video itu cara membuat rumah di lokasi atau tanah yang lembek.
lembeknya di sini maksudnya bukan rawa ya guys ya, rawa yang kayak seperti teman-teman kasih rekomendasi ke saya kayak posisi atau tanah yang ya banyak yang komen di Kalimantan, seperti yang di Kalimantan, yang di Jambi, yang dimana tanah tersebut harus dilakukan pancang minimal menggunakan kayu gitu kan, atau apa ya bahasa cerucuk gitu. Nah kalau seandainya bebannya juga lumayan berat, sebenarnya kita menggunakan tiang pancang. Nah perlu teman-teman ketahui, kebetulan saya adalah lulusan teknik sipil, ahli teknik bangunan gedung. Kalau dulu Madya namanya, sekarang udah golongan 4 ya kalau nggak salah. Nah saya adalah tenaga ahli untuk bangunan gedung. Nah kebetulan rumah yang saya bangun dengan menggunakan judul pembangunan rumah 2 lantai di lahan atau lokasi rawa itu, yang saya buat videonya kebetulan alhamdulillah itu rumah saya sendiri gitu loh. Nah selama saya bekerja sebagai kontraktor, alhamdulillah dapat rezeki sedikit, saya beli tanah ya, namanya kontraktor, rumah ngontrak, kerja pakai motor, dan alhamdulillah saya udah nyicil beli tanah waktu tahun 2019 tersebut, sekalian bikin video YouTube. Dan saya bikinlah video real apa yang terjadi dan yang saya rasakan pada saat itu. Dan kebetulan memang waktu itu saya lagi bangun rumah di lokasi tanahnya itu yang becek ya, jadi setiap saya gali pondasi itu air keluar terus. Nah makanya saya menggunakan pondasi cakar ayam. Jadi teman-teman banyak yang nanya itu ketebalan pondasinya berapa. Nah, nanti coba di video ini saya masukkan foto-fotonya beberapa. Kalau seandainya anda keluar mungkin bisa lihat video saya yang lain gitu. Nah kebetulan saya bikin tapaknya itu ketebalan kalau nggak salah 20 atau 25 sentian lah. Jadi saya gambar 20 cm dengan ketebalan, tetapi saat pengecoran ada yang 25, ada yang 30 gitu. Nah saya menggunakan besi 12 dengan jarak 150 untuk pembesian tapaknya, dan dengan ukuran dimensi kalau nggak salah waktu itu, nanti saya cross check lagi videonya, 120 kali 120 kalau nggak salah ya, 120. Nah ini akan saya spill akan saya spill posisi-posisi pondasinya di mana saja. Mungkin teman-teman bisa ikutin saya. Nah kebetulan saya stabilizernya lagi dicas, jadi saya tidak menggunakan stabilizer. Nah itu posisi. Nah itu posisi tapak, ukurannya 120 kali 120. Nah ini juga ada kolom nih. Nah ukuran tapaknya 120 kali 120. Bentang dari tiang tadi sampai tiang sini itu cuman 3 meter 30 bentangannya. Nah di sini juga ada kolom, teman-teman juga bisa lihat. Nah ini, nah bentangannya ini itu 4 meter, bentangannya 4 meteran. Nah jadi kalau seandainya teman-teman bisa lihat, ini posisi kolom dan ini juga posisi kolom. Nah itu bentangannya 4 meter. Nah di sini itu juga ada, teman-teman bisa lihat. Nah itu dari kolom sini sampai kolom yang sebelah sana itu jaraknya juga 4 meteran. Jadi tiap-tiap tapaknya itu 1,20 meter kali 1,20 meter. Nah kalau seandainya 4 meter
berarti dia udah kena ujung foot plate-nya atau tapaknya ke ujung tapak di sini. Kalau seandainya potong 120 berarti kan cuman 2 meter 80 jarak tiang jarak ujung tapak ke tapak yang satunya. Nah, itu bentangan 4 meter. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat nah, ujung ini sama ini itu bentangannya cuma 1,5 meter. Nah, dikarenakan 1,5 meter jadi tapak dia itu karena 120 kali 120 jadi gabung, jadi menyatu gitu loh. Nah, jarak dari tiang ini ke tiang ini saya agak jauhkan dikit. Nah, jarak dari tiang, nah tengok tangan saya, dari tiang ini ke tiang sebelah sini itu 3 meteran. Jadi tidak terlalu jauh teman-teman. Jadi jaraknya itu juga lumayan dekat. Jadi untuk segi balok teman-teman juga bisa lihat. Nah, posisi baloknya ini bentang dari kolom ke kolom itu cuman 3 meteran teman-teman. Jadi ada jarak posisi ini, yang ini sampai sini itu cuma 1,5 meter. Jadi pel capnya itu nyambung jadi satu. Jadi saya akan spill pada posisi dapur itu ada 4 tiang yang berdekatan, itu posisinya juga nyambung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini mohon maaf saya bukan spill rumahnya. Nanti kalau saya tanya untuk spill rumah saya akan bikin video satu lagi. Tapi saya di sini untuk menerangkan kondisi pada saat ini 18 Oktober 2024. Mulai video ini atau video pertama saya itu dari 2019 ya kalau tidak salah, bagaimana cara membuat rumah lantai 2 di tanah yang lembek. Nah, inilah posisi dapurnya sekarang. Posisi dapurnya sekarang teman-teman bisa lihat. Nah, inilah posisi kolom, dan itu pembalokannya ukuran 20 kali 40. Nah, inilah tiangnya, tiang di tengah. Cuman ada juga yang bilang ini kenapa ada tiang di tengah, ini kan bentangannya tidak terlalu panjang. Karena dari tiang sini sampai tiang sana sebenarnya kan tidak terlalu panjang, tapi karena saya mengantisipasi karena posisi rumah ini waktu itu di posisi rawa, sedikit rawa, tapi saya tidak ambil resiko tiap sudut konstruksi itu saya kasih yang namanya struktur gitu. Nah, ini pada posisi halaman belakangnya teman-teman bisa lihat sekarang itu saya timbun menggunakan tanah berbatu, sebenarnya berbatuan. Nah, posisinya sekarang seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui di belakang ini itu ada lagi pembangunan penimbunan cut and fill proyek pemerintah. Nah, waktu ini selesai dibangun, proyek di belakang itu mulai, itu hampir tiap hari vibratornya bergerak untuk pemadatan lahan, dan rumah ini sedikit bergoyang. Tapi ya mungkin boleh saya katakan sebagai testing lah, atau gimana bahasanya, apakah kuat terhadap getaran gitu. Nah, alhamdulillah sementara ini masih aman, dan saya berharap aman terus gitu kan. Nah, maka inilah posisi rumah sekarang yang pernah saya update, pembangunan rumah 2 lantai pada tanah lembek yang saya bilang. Nah, ini sementara saya menggunakan tangga yang mengkilat itu saya kasih epoksi. Ya, kalau seandainya teman-teman membutuhkan atau spill materialnya
Nah itu ada Nippon Paint yang ada penumpang pintu itu. Nah itulah yang saya pakai sebagai yang membuat itu mengkilat. Nah sementara ya boleh dikatakan rumah, boleh dikatakan gudang, tapi saya juga ada membuka pabrikasi aluminium. Teman-teman bisa lihat, jangan lihat dulu berantakannya karena ini ya rumah proyek gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan kondisi saat ini, bagaimana posisi rumah yang dibangun di tanah lembek itu. Nah sebagai masukan dari saya, banyak yang bilang, Bang kenapa tidak menggunakan curucuk. Nah kayu curucuk waktu itu juga tidak ada. Sebenarnya jujur-jujur aja teman-teman, dikarenakan biaya juga waktu itu tidak memadai, jadi saya sebenarnya bikin ala kadarnya waktu itu cuma 1 lantai, tapi berhubung karena besinya cukup untuk 2 lantai, maka saya cicil waktu itu. Nah ini bisa tengok foto-fotonya nanti. Jadi setelah saya melakukan pengecoran tapak, saya langsung cor slope. Nah setelah cor slope itu saya sisipkan besi lagi, saya bikin kayak semacam retaining wall tinggi 50 cm, atau boleh dikatakan parapet wall. Tujuannya di atas lantainya kan mau saya naikkan dari elevasi slope-nya tadi, makanya parapet wall-nya atau shear wall, parapet wall-nya itu saya menggunakan cor-coran K350. Nah, baru di atasnya itu saya cor lantai. Nah nanti baru pasang bata di atasnya, yang kebetulan dari slope ke tiang itu tingginya kurang lebih 4 meter ya, 4 meter ke lantai berikutnya. Nah ini bentar lagi kita spill untuk lantai 2 ya. Juga sebenarnya proyek rumah saya ini saya bangun dari sisa-sisa proyek yang pernah saya kerjakan. Jadi nanti akan saya spill satu persatu, kamar mandinya menggunakan keramik apa ya, sisa proyek yang mana. Nah ini kan teman-teman bisa lihat lantainya belum dipasang keramik karena baru saya aci aja, tapi untuk kamarnya udah pasang keramik. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah saya pasang keramik. Nah untuk terasnya juga belum saya pasang keramik, tapi sementara alhamdulillah di rumah ini saya mulai berkarya lagi, mulai dari pembuatan video, pembuatan RAB. Di sini akan saya mulai untuk selanjutnya gitu. Nah, sementara ini teman-teman sampai di sini dulu video singkat saya ini. Nah, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan silakan komen, like dan subscribe. Nanti akan saya jawab dan kalau bisa saya balas menggunakan video. Nah bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara menjadi kontraktor, boleh ikuti IG atau WA saya. Akan tetapi kalau seandainya teman-teman ingin langsung pengen belajar sendiri, sebenarnya ada beberapa video yang udah saya upload di YouTube. Kalau dulu saya berikan atau saya kasih free atau gratis. Nah sekarang cukup dengan berlangganan, teman-teman bisa menonton video di YouTube saya tersebut, bagaimana cara mencari kontraktor, bagaimana cara menghitung RAB, bikin schedule, laporan harian. Nah cukup berlangganan di YouTube ada 3 varian. Pertama kelas mandor bahasanya, saya bikin di sana ada kelas subkon dan ada kelas kontraktor. Nah murah aja kelas mandor, bukannya sebenarnya nama-nama pembayarannya aja, tapi bukan belajar tentang mandor, bukan belajar tentang kontraktor, tapi di sana itu sudah lengkap bagaimana cara menjadi kontraktor, baik itu basicnya sipil. Silakan tonton video saya di sana berlangganan, tidak sampai 20.000 dalam 1 bulan. Nah jadi teman-teman yang kalau seandainya tertarik atau serius, silakan berlangganan di channel YouTube saya. Nah bagi teman-teman yang membutuhkan
material-material yang saya spill tadi, boleh cek di link Shopee. Di sana teman-teman bisa kalau seandainya mau pembelian barang, boleh melalui lewat Shopee, dijamin semuanya real, itu affiliate dari saya. Sedangkan teman-teman cek di Shopee, Berry MJ juga sama, itu real punya saya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Next akan saya update lagi, akan saya spill lagi material-material apa aja yang saya pasang di rumah sederhana saya ini. Lain dan waktu kesempatan nanti saya update lagi. Mungkin akan saya spill material-material apa yang saya gunakan, nanti akan saya spill untuk video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Salam satu profesi, salam teknik sipil, salam ST.